Perkenalkan, nama saya David Fatur Rahman. Saya tinggal di Desa Tegalan, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Kebetulan kali ini saya bersama dengan produk saya, yaitu Cloud Mushroom Chip. Ini adalah produk unggulan kami dan juga Papa Rece, keripik sayur pare. Jadi Cloud Mushroom Chip ini adalah keripik yang terbuat dari jamur tiram, digoreng dengan teknik tertentu sehingga kadar airnya berkurang hampir mendekati 100%. Keripik ini bisa tahan sampai 9 bulan tanpa bahan pengawet. Tersedia dalam 5 varian rasa: original, keju, barbecue, balado, dan juga pedas. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang produk, saya akan juga bercerita tentang dibalik produk ini, seperti apa sejarahnya dan awal mulanya berdiri. Jadi produk saya ini awalnya dulu bukan Cloud namanya, tapi Cloud. Jadi keripik jamur Cloud. Kita berubah nama 2 tahun yang lalu. Awalnya kita juga berangkat dari kondisi yang tidak kita pikirkan. Jadi kebetulan saya ini dulu di PHK atau kondisi pekerjaan dan usaha saya waktu itu tinggal di Malang. Kondisi ekonominya semakin surut. Akhirnya mau tidak mau memutuskan untuk balik ke kampung. Nah, kebetulan saya sendiri aslinya dari Keras, istri saya di Kandat sini. Kita pulang kampung ke rumah istri, dan bersama dengan itu juga mayoritas keluarga istri saya ini adalah petani jamur. Nah, bagi saya yang notabene orang tinggal lama di Malang kemudian pulang ke kampung, itu yang merasa istimewa. Wah, ini istimewa juga ini jamur ini. Cuman di satu sisi waktu itu karena saya juga kondisi nggak punya, udah numpang di rumah mertua, nggak punya pekerjaan, numpang makan juga. Nah, jadi kita dia malu tapi ya juga gimana ya saat itu. Terus akhirnya opsinya waktu itu memang direkomendasikan untuk ikutan dengan usaha sama dengan keluarga besar istri, yaitu sebagai petani jamur. Cuman dengan kemampuan saya yang nggak pernah menjadi petani segala macem, itu saya berpikir 2 kali lipat. Apalagi saat itu jamur juga masih sulit untuk dijual. Akhirnya kita memilih menjadi pengolahnya. Jadi kalau keluarga besar dari istri ini adalah petani jamur tiramnya, maka kami mengolahnya menjadi bentuk keripik. Nah, kita coba itu dengan kemasan yang plastik. Waktu awal berjalan dulu, hampir responnya jelek. Jadi kita jualan 6 bulan itu ditolak semua, bahkan komentarnya pedas, rasanya nggak enak. Akhirnya semenjak itu kita sempat off selama 3 bulan. Kita mencoba mencari resep terbaru untuk revisi rasa produknya itu, dan nggak nemu. Akhirnya mau nemu solusinya, daripada kita ngabisin duit banyak untuk belajar, kita nyoba ikut les waktu itu, kursus untuk pembuatan keripik jamur. Saat itu kita bayar 150. Ya, karuan ibarat kita sekarang bayar segini tapi jelas. Nah, pasti waktu itu guru saya ada di mana itu, Gampengrejo ya. Nah, saya belajar di sana. Setelah belajar selama 1 hari full, pulang langsung kita mencoba revisi. Kita sambil revisi terus sambil mencari adonan yang tepat. Alhamdulillah 3 bulan setelah itu kita menemukan resep yang bagus, dan bersama dengan itu kita jualan lagi. Alhamdulillah responnya langsung positif. Respon positif, penjualan kita yang awalnya dari pertemanan FB, waktu itu FB masih itu responnya cukup bagus. Alhamdulillah sampai di titik tertentu kita mencoba akhirnya lebih profesional. Waktu itu pilihan kita memilih untuk fokus di dunia online, dan dari situ alhamdulillah penjualan kita menunjukkan respon yang positif, mulai dari penjualan harian yang stabil sampai bulanan. Alhamdulillah akhirnya kita sambil terus belajar juga, kita tidak puas di titik tertentu. Jadi kita mencoba menjadikan target tiap bulan. Jadi waktu itu kita pengennya penjualan kita 100 per bulan. Udah seneng saat itu bisa menjual 100 produk per bulan, itu kebanggaannya sudah hebat banget. Akhirnya kita coba per hari, per bulan targetnya kita naikkan. Ternyata dari situ sambil belajar semua waktu itu kita ikuti kursus-kursus yang berbayar maupun gratis, yang mulai dari di Bali, di Surabaya kita ikuti semua.
Dan arahnya apa ya, untuk perbaikan produk. Jadi yang awalnya produk kita hanya plastik bening berstiker, kemudian kita coba pakai kemasan yang lebih bagus semacam ini, dan warnanya awalnya itu paper foil. Kalau ini sudah naik di atasnya paper foil, alhamdulillah responnya juga positif. Berkaitan dengan itu juga kita perluaskan pemasaran juga. Nah, karena waktu itu kan kita pikirnya targetnya naik 1.000 per bulan, 1.000 per bulan, saya 2.000 bulan ikut tim. Alhamdulillah kita juga belajar lagi, kita belajar ke Jogja waktu itu bagaimana merekrut tim yang baik segala macam. Akhirnya kita rekrut tim yang kita rekrut waktu itu tim produksi awalnya, tim produksi. Setelah itu baru tim kantor, kita punya CS, kita punya desainer, kita punya copywriting. Nah, dari situ juga responnya alhamdulillah terus naik. Jadi kita per bulan waktu kita target 5.000 bungkus di tahun 2019 sama 2020 target itu tercapai. Baru di tahun 2020 kita juga targetnya kita naikkan 10.000 per bulan. Alhamdulillah di bulan Juli tahun 2021 penjualan kita tertinggi yaitu di angka 17.900 bungkus per bulan. Nah, bersama dengan titik itu tertinggi itu pula pandemi datang di bulan 2 bulan sebelumnya itu. Jadi kondisi itu juga memperparah perusahaan kami. Akhirnya mau nggak mau di awal tahun 2021 ini kita sempat mengalami pengurangan beberapa tim kita, mulai dari tim produksi sama tim kantor. Alhamdulillah kita bertahan, tapi dari situ kita belajar banyak. Kita masih bisa bertahan, dan selama pandemi yang katakanlah hampir berjalan 2 tahun ini penjualan kita menurun, bahkan kita sempat 4 bulan vakum tidak produksi sama sekali. Nah, melihat keterpurukan ini kita tidak berpangku tangan. Kita tetap optimis bahwa ini akan berlalu. Akhirnya 2 tahun selama pandemi dengan berkurangnya banyak karyawan yang kita punya ini juga waktu kita akhirnya kita lebih banyak fokuskan untuk belajar. Jadi kita alhamdulillah untuk tingkatan provinsi Jawa Timur perusahaan kita lolos untuk program PPI ECP yaitu Export Watching Program. Ini kemarin ada 300-an peserta yang daftar, kita lolos di 30-nya. Nah, selama proses itu kita banyak belajar bagaimana membuat bisnis plan segala macam. Dan akhirnya target kita untuk tahun 2021 ini adalah perbaikan internal akhirnya. Dan karena targetnya program ECP ini ekspor, jadi kita untuk tahun 2022 harapan kita sudah bisa tembus bisa ekspor. Kita juga sudah mulai perkenalan dengan beberapa buyer, dengan negara tetangga. Itu responnya untuk produk saya ternyata sangat-sangat positif. Jadi mulai dari produknya, dan kita secara produk alhamdulillah diterima dengan sangat-sangat baik. Cuman kendalanya ketika kita masuknya, kalau memang arahnya untuk ekspor, maka yang harus dikuatkan itu soal kapasitas dan juga legalitas. Kita juga bisa kemarin lolos di ajang punyanya acara kementerian itu Parekraf, namanya Food Startup Indonesia. Di sana selama 3 hari kita banyak mengenal mentor, banyak mengenal guru-guru yang baik bagi saya. Selama 3 hari itu terus terang saya dihajar habis-habisan, dievaluasi bisnisnya. Sepulang dari situ banyak sekali manfaatnya, dan alhamdulillah itu juga yang membuat kita mungkin bisa mengkoreksi mulai dari sisi intinya. Kalau kita mau berkembang ada 7 pilar saat itu yang saya masih ingat yang harus diperbaiki, yaitu legalitas, kemudian kapasitas, kemudian SDM, juga pemasaran, sekaligus saya lupa, pokoknya intinya banyak koreksi yang dari situ. Jadi intinya akhirnya kita lebih banyak koreksi internal kita, menata mulai dari sistem manajemen, karena sehebat apapun kita ke depan ketika peluang itu datang, kalau kitanya belum siap, kita ini bukan berarti personalnya saya sendiri enggak, tapi secara sistem dari manajemennya perusahaan, sistemnya, segala pembagian tugas yang jelas di internal, kalau itu belum siap, maka ibarat pohon kita mau tinggi tapi akarnya belum kuat, maka sangat rawan untuk roboh. Jadi pandemi ini hari ini dengan tim yang sedikit, saya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa ini ada hikmahnya bagi saya.
ini adalah momen yang tepat untuk perbaikan internal perusahaan kita. Dan sekaligus kita juga harus optimis bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Intinya kita ke depan ketika keadaan sudah mulai membaik, kita sudah siap secara produk, siap secara sistem, siap secara manajemen, dan siap secara kapasitas perusahaannya. Terakhir, bila ingin membeli produk saya, bisa melihat di Instagram, yaitu @cloud_mushroom_jeep, cloud awan ya, cloud yang dalam artian awan, cloud_mushroom_jeep. Nah, di sana di Instagram sudah lengkap informasinya, mulai dari info pemesanan, harganya mulai 17 sampai 20.000. Bahkan di sana juga ada daftar mitra-mitra kita. Jadi kalau Anda semuanya tertarik dengan produk saya, tak untuk dibelikan rekannya, keluarganya di Jakarta, di Depok atau di Kalimantan, nggak usah jauh-jauh membeli dari Kediri, tapi produk ini sudah ada di sana. Dan info kontaknya untuk mitra kita yang di luar wilayah Kediri sudah lengkap ada di Instagram kita.